Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahim Faruri dengan NIM 2141040400003. Saya dari kampus UINHAS Jember dengan prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Saya di sini akan menjelaskan materi dengan judul Eksistensi Persatuan Umat Islam dalam Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia. Sejak menginjak kakinya di Nusantara, Belanda sudah dihadapkan pada kesulitan administratif. Kesulitan itu terutama karena perbedaan keyakinan atau agama dengan masyarakat pribumi. Perbedaan keyakinan juga terpengaruh pada kesulitan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Belanda dihadapkan pada kenyataan bahkan di Nusantara sudah berdiri sejumlah pesantren dan komunitas santri. Komunitas santri disadarinya nanti akan menjadi sumber kekuatan spiritual yang memungkinkan tumbuhnya penentangan pada kekuasaan mereka. Atas pertimbangan itu, salah satu cara untuk mengecilkan peran pesantren dan komunitas santri dipandang perlu diterbitkan kebijakan menambah jumlah sekolah gubernemen atau pemerintah. Sejalan dengan pemberlakuan politik etis pada awal abad ke-20, jumlah peningkatan usaha peningkatan jumlah sekolah gubernemen yang menurut pemerintah Hindia Belanda sering disebut dengan netral agama. Kiai Haji Abdul Halim, salah satu pendiri PUI, Persatuan Umat Islam, termasuk di antara tokoh nasional yang mendapat apresiasi pemerintah Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia menyebutkan beberapa penghargaan dan tanda jasa yang disematkan kepada Kiai Haji Abdul Halim. Salah satunya yaitu atas jumlah pemikiran dan gerakan politik yang ditorehkan Kiai Haji Abdul Halim. Berdasarkan hasil sidang Badan Pembina Pahlawan Pusat pada 2008 dan hasil sidang Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang diadakan pada 30 Oktober 2008 serta keputusan Presiden nomor 041 tahun 2008 tertanggal 6 November 2008, Presiden menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional dan Bintang Mahaputra Adip Pradana. Sebelum bergabung menjadi PUI, organisasi yang didirikan Kiai Haji Abdul Halim dan Kiai Haji Ahmad Sanusi pernah mengalami pasang surut dan perubahan nama. Perikatan Umat Islam merupakan yang pada awal didirikannya pada tahun 1911, yaitu bernama Masjidul Ilmi. Dapat 1 tahun kemudian, pada tahun 1912, Masjidul Ilmi berganti nama menjadi Hajatul Qulub. Dalam kegiatannya, Hajatul Qulub ini merekrut anggota dari kalangan pedagang dan petani atau disebut dengan pribumi. Pada tahun 1915, organisasi ini dilarang pemerintah kolonial tanpa alasan yang jelas. Dan menghadapi kenyataan demikian, Kiai Haji Abdul Halim tidak patah semangat. Kegiatan Hajatul Qulub tetap dilanjutkan, sekalipun tanpa nama resmi. Gerakan ekonomi terus dikembangkan, sementara dalam bidang pendidikan mulai dibentuk organisasi baru yang bernama Jam'iyat I'anat al-Muta'allimin pada tahun 16 Mei 1916. Dalam waktu yang singkat,
Jam'iyat Al-Inat Al-Muta'alimin terkenal sebagai satu-satunya pusat pendidikan modern di Majalengka. Selain itu, Kiai Haji Abdul Halim juga memandang perlu segera mengajukan permohonan Badan Hukum Jam'iyat Al-Inat Al-Muta'alimin pada pemerintah Hindia Belanda atas arahan dan bantuan Djokro-Minoto. Pada tanggal 21 Desember 1917, Jam'iyat Al-Inat Al-Muta'alimin memperoleh Resperson Likhit atau yang disebut dengan terdaftar dan berbadan hukum resmi dari pemerintah Hindia Belanda dengan Persyarikatan Ulama atau disebut dengan PO. PO atau Persyarikatan Ulama bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Persyarikatan Ulama mulai menyusun perbidangan ilmu agama Islam meliputi ilmu syariah, ilmu aqlidah, dan ilmu adabijah, dan terakhir ilmu ridabijah. Persyarikatan Ulama merupakan organisasi sosial dan keagamaan yang berupaya mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam dan melakukan dakwah dalam rangka menyiarkan agama Islam. Eksistensi organisasi tersebut mendapatkan dukungan penuh dari host Djokro-Aminoto dengan mengupayakan pengakuan secara hukum atas keberadaan organisasi tersebut. Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum memberikan status badan hukum kepada PO pada akhir tahun 1917 berdasarkan Resperson atau pengesahan pemerintah nomor 43 pada tanggal 21 Desember 1917 dengan wilayah operasional di Kabupaten Majalengka. Sejak 1924, PO melebarkan sayapnya di seluruh Jawa dan Madura, dan pada tanggal 1937 menyebar ke seluruh Indonesia. Pada tahun-tahun tersebut, PO berhasil mendirikan cabang di berbagai wilayah seperti di Semarang, Purwokerto yang bertempat di Banyumas, dan Tebing Tinggi terdapat di Sumatera Selatan. Pada awal pendudukan Jepang, nama PO diganti menjadi Perikatan Umat Islam atau PUI, yang dengan perubahan ejaan bahasa Indonesia pada tahun 1947 menjadi Perikatan Umat Islam. Seperti halnya Perikatan Umat Islam, Organisasi Persatuan Umat Islam Indonesia juga mengalami proses pergantian nama. Cukup sekian itu penjelasan dari saya. Saya akan ini ceritanya curhat dalam pembuatan mata artikel ini. Dalam pembuatan artikel ini, saya kebagian pembuatan di latar belakang, rumusan masalah dan tujuan masalah, serta metode penelitian. Alhamdulillah, selama mulai awal pembuatan artikel ini, kelompok saya itu tidak ada kendala sama sekali. Semua kerja semua. Cuma di akhir-akhir pengumpulan artikel ini terdapat sedikit kendala, seperti waktu mengerjakan materi, pengumpulan materi. Nah, kenapa kok terdapat kendala? Karena semakin akhir mau UAS ini, semakin banyak tugas UAS dari matkul lain. Jadi harus bisa bagi-bagi waktunya. Karena adanya hal itu, maka para pemateri menjadi kendala untuk mengerjakan, dan dalam mengerjakan itu akhirnya agak molor. Dan itu pun terjadi di saya dan teman-teman semua. Cukup itu mungkin kendala sedikit atau curhatan dari saya dalam pembuatan artikel tentang eksistensi PUI itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.